Tanya sih penulis demokan ya. Gini ya. Sret. Aduh, sempat slip. Sorry, kebablasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis ya, beberapa hari terakhir ini termasuk fokusnya ke video shotnya Bro Devianto Wahyu. Bahasanya adalah rem belakang itu bahaya. Penulis nggak setuju ya karena banyak hal. Katanya kalau ban belakang selip bisa jatuh gitu ya. Tapi ya nyatanya penulis sendiri sering alami ban belakang selip ya nggak jatuh. Karena penulis kan kalau ngerem belakang dulu ya nggak jatuh tuh. Terus misalnya disebut bahaya, mengapa kok motor Honda PCX 160 pakai ABS-nya cuma depan toh, ayo. Kalau belakang yang bahaya, kok malah depan yang dikasih ABS? Ya karena memang ABS itu, ban depan itu kalau selip jauh lebih rawan jatuh. Kalau belakang malah rekomendasinya kalau sudah slip biarkan selip ya. Ini terutama untuk pengereman jalan lurus. Kalau ban belakang sudah selip biarkan selip. Jadi pikiri jangan dilepas tuas remnya, bahaya malah. Fokuskan untuk mengendalikan kekuatan atau tenaga di rem depan. Nah, tenaga di rem depan ini yang perlu jadi fokus ya. Karena banyak ya komentar yang ngomong, oh iya emang bener kalau ngerem itu pakai depan ya. Kalau ngerem itu harus yang depan ya. Ini tentu bukan tentu sih, kebanyakan yang ngomong gini itu adalah rider motor laki atau motor bebek. Karena ya waktu penulis tanya dia pengalamannya apa, ternyata ya motor laki. Karena kalau naik motor bebek nggak akan ngomong gitu. Kalau naik motor metik nggak akan ngomong gitu. Dia juga ngomong dengan berapi-api bahwa tenaga pengereman rem depan itu sama pabrikan disetel paling pakem ya, yang tidak berlaku ternyata untuk motor yang dicontohkan Bro Devianto Wahyu, NMAX. Karena NMAX ban belakang lebih gede jelas. Cakramnya depan itu sama belakang ngeplek sama persis. Ada Bro Pertamax 7, Bro Irfan itu nunjukkan waktu cakramnya itu digandengkan antara depan dan belakang. Malah bisa dibilang lebih gede yang belakang ya. Terus untuk kampas jelas lebih panjang yang belakang, kelihatan mata itu ya. Kampas rem belakangnya NMAX itu kan pakai punya R15, pakai punya Fiction, ngeplek sama persis. Tapi kalau di Fiction di R15 dipakai untuk rem depan. Bayangkan loh ya. Kampas rem belakangnya NMAX itu sama persis dengan kampas rem depannya R15. Kampas rem depannya motor lagi yang diomongin lebih pakem, ternyata dipasang di rem belakangnya NMAX. Jumlah pistonnya yang depan cuma satu NMAX ini, belakang juga satu. Ada yang ngomong, oh master remnya yang depan itu lebih gede gitu ya. Ternyata kebetulan lihat videonya Pertamax 7, lihat besar yang belakang ternyata. Jadi nggak sesuai sama omongannya orang-orang itu. Jadi master remnya NMAX itu lebih besar yang belakang. Kelihatan penulis foto video kan sendiri kemarin.
lebih besar, yang belakang, yang depan 11, yang belakang 12,7. Kalau angkanya T38 yang depan, T50 yang belakang. T38 depan, T50 belakang. Ya kayaknya gitu, lupa. Wes, tapi yang penulis fokuskan adalah dari mayoritas yang ngomong rem depan hebat itu. Waktu penulis tanyai, lah misalnya wes boleh lah Anda itu menganut rem depan tok. Saya sekarang tanya, Anda ini kalau ngerem depan, tenaga remnya itu mulai dari awal sampai akhir konstan apa enggak? Konstan atau dirubah atau berubah? Pada kabur semua, nggak ada yang berani jawab. Kabur, gak ono sing jawab pertanyaan itu. Karena apa? Karena mereka pastinya konstan. Dan kalau konstan itu salah, ya. Salah. Ya penulis sadar bahwa mengerem yang penulis lakukan itu bukan universal. Ada yang cara ngeremnya beda. Wah, motornya lagi lambat. Cara mengerem di dunia itu ada 3. Yang menganut depan tok, yang menganut depan dan belakang, yang menganut belakang dulu baru depan. Bagaimanapun juga mengerem itu lebih maksimal kalau dua-duanya dipakai, terutama untuk motor matic. Apalagi kalau dari pabriknya saja sudah mendesain rem belakang itu lebih pakem daripada depan, pasti ada sesuatu kan. Iya. Nah, dari pengereman ini, ya, yang rem depan, penganut rem depan itu mengajarkan pentingnya untuk merubah kekuatan rem. Cuma ya penulis juga pernah ngomong-ngomong, ngobrol sama orang yang pernah jadi instruktur CBT di Inggris. Instruktur CBT di Inggris itu prestisenya luar biasa ya. Kalau untuk kalangan safety riding, ya, orang yang jadi instrukturnya CBT itu wah, posisinya tinggi banget. Cocoknya ngomong ibu-ibu ya. Ibu-ibu instruktur CBT yang bertempat tinggal di Thailand. Apa jenenge? Thai safety riding atau apalah, lupa blognya itu apa. Kalau ibu-ibu, dia kendaraan pilihannya adalah motor laki, motor gede ya, motor 700 cc, 1000 cc gitu. Nah, dia sempat ayel-ayelan soal rem depan, teknik macam-macam gitu ya. Nah, waktu penulis omongkan bahwa teknik yang ia ajarkan itu nggak berlaku untuk motor matic, yang dia omongkan apa? Saya nggak akan mau naik motor yang kayak gitu, motor yang ringgih, motor yang yes gak karu-karuan, motor yang berbahaya katanya. Jadi orang yang ngajarkan safety riding di Inggris ya, level nasional Inggris, itu ngomong motor matic itu berbahaya. Jadi jelas bahwa teknik mengerem pakai rem depan itu bukan tekniknya motor matic, karena seorang instruktur kelas Inggris ya, kelas negara, ngomong bahwa
pakai motor matic itu berbahaya. Jadi ya wes jelas lah ya, ada masalah soal itu. Penulis nggak berani kalau berhenti mendadak sampai berhenti total gitu ya, wedi disodok somburi. Maaf ya, jalannya rame, penulis nggak bisa demokan ngeremnya gimana. Teruskan dulu ya wes, intinya itu ya, orang yang ngeremnya mengandalkan depan, instruktur sekelas instruktur negara Inggris itu ngomong motor matic itu berbahaya. Motor skuter sih, waktu lagi ngomongnya skuter ya, bukan motor matic, skuter. Nah itu ya, itu harus jadi pertanda bahwa menggunakan rem depan itu kurang begitu aman. Nah bukannya nggak bisa, tapi harus ada syarat ya. Sekalipun pakai yang depan itu ada caranya. Neken tuas rem depan secara konstan ya, dari awal sampai akhir nekennya tetap gitu ya, itu adalah cara yang salah. Ini ya sebenarnya ada hubungannya juga dengan apa sing biasanya kalau ngomong rem depan itu, kenapa sih kok rem depan itu penting? Karena bobot itu jadi pindah ke depan. Karena kita pakai bahasa Indonesia wis bisa saenake. Kalau di barat sana ngomong weight transfer, di salah no gak karuan. Yang bener itu adalah mass transfer. Tapi kalau bahasa Indonesia iso saenake ya. Soalnya massa itu terjemahannya ya bobot. Padahal ya kalau di ilmiahnya enggak ya, antara mass dan weight itu beda. Weight itu ada gravitinya kalau nggak salah, kalau mass itu nggak ada. Mass yang penulis maksud adalah MASS ya, massa kalau di ilmu fisikanya. Nah kita pakai bobot aja. Bobot itu berpindah sesuai dengan dinamika kendaraan. Kalau akselerasi ya beban di belakang, bobotnya pindah ke belakang. Kalau ngerem ya di depan. Tapi enggak langsung misalnya ya penulis tekan rem gini ya dikit ya, tiba-tiba bobot langsung dalam waktu 0,001 detik langsung pindah ke depan ya enggak. Butuh yang namanya proses, enggak instan, enggak moro-moro ditekan sidik rimit cedik gini ya langsung 100% depan ya enggak. Begitu juga kalau akselerasi digas dikit gini apa 100% pindah ke belakang bobotnya ya enggak juga. Butuh namanya proses. Juga berapa banyak bobot pindah ke depan. Apa kalau ditekan sedikit gitu ya, misal dalam waktu 0,5 detik beban jadi pindah 100% ke depan ketika tuas rem ditekan 0,01 Newton gitu ya, ditekan sedikit kali gitu langsung depannya 100%, itu juga enggak. Berapa banyak sih beban yang pindah ke depan, bobot motor itu pindah ke depan, ban depan jadi ke beban, itu tergantung apa sih? Mengapa kok bisa banyak yang depan itu? Sedikit banyaknya bobot atau beban pembebanan ke depan itu tergantung pada seberapa banyak kekuatan pengereman. Bobot yang pindah ke depan itu akan bergantung pada seberapa cepat kendaraan berhenti. Semakin cepat jadi berhenti, semakin besar beban itu berpindah ke depan. Jadi ngerem
misal dari kecepatan 100 sampai ke 0, itu butuh waktunya misalnya 3 detik, itu berarti bobot yang pindah ke depan akan lebih besar daripada ketika ngerem dari 100 km per jam butuh waktu 10 detik. Jadi beban yang pindah ke depan itu sangat bergantung pada seberapa cepat berhentinya kendaraan. Kalau berhentinya lama ya bebannya ya kecil yang di depan, perpindahan bobotnya kecil sedikit. Kalau berhentinya cepat ya bebannya jadi besar. Mengapa sih kok sampai ngomong beban depan, beban belakang itu? Apa memang pentingnya? Ini karena pembebanan ban itu akan meningkatkan grip. Pembebanan ini sangat mempengaruhi seberapa besar grip yang bisa dipakai. Dan grip ini tidak hanya mempengaruhi pengereman saja, tapi juga manuver kendaraan. Jadi kalau pembalap profesional, baik itu mobil ataupun motor, itu pasti akan sangat memperhitungkan distribusi berat. Membebani itu menjadi bagian yang penting. Nah, berhubungan dengan beban ini, jadi ketahuan lah bahwa kalau neken tuas remnya sedikit, beban yang di ban depan itu nggak akan banyak. Jadi kalau neken sedikit jangan berharap bisa 100% beban di depan itu. Kalau motornya matic, ya jangan harap ngerem cuma sedikit, ngomong, oh yang depan 75%. Nggak bisa. Fungsi atau kemampuan pengereman sangat tergantung pada seberapa cepat ngeremnya, seberapa banyak ngeremnya. Wes, sampai sini kira-kira sudah paham atau enggak bahwa kekuatan rem dan grip itu juga tergantung pada kekuatan ngeremnya. Nah, grip ini penting. Kenapa? Ya karena grip pada saat awal sebelum ngerem itu enggak sebesar ketika setelah ngerem. Ini penulis ngomong ban depan ya. Di saat nyantai gini, gripnya ban depan seberapa sih? Ya bakal tergantung pada distribusi berat motor pada normalnya. Yang kalau motornya matic, motor yang sekarang 95% lah katanya, 95% mendominasi jalan, itu ya bagian belakang yang paling banyak terbebani, bagian belakang yang paling dominan. Nah, sehubungan dengan kekuatan pengereman dengan perpindahan berat, hubungan antara perpindahan berat dengan grip ya, ini artinya kalau pas pertama ngerem kita nggak bisa neken tenaga sebesar kalau kita sudah ngerem. Kenapa? Karena pada awal ngerem itu perlambatannya belum maksimal. Jadi belum betul-betul melambat. Baru sesudah melambat itu ban depan nambah gripnya. Nah, kalau ban depan sudah nambah gripnya, kita itu ya bisa menambahkan lagi kekuatannya. Sih, penulis demokan ya. Gini ya. Aduh. Sempat slip. Sorry, kebablasan. Kebablasan. Salah, ngasih contoh salah. Kok jadi berat sekarang. Iya.
remnya jadi agak menghambat sekarang. Jalannya tadi agak licin ya, makanya jadi agak selip. Nah, sampai mana tadi? Jadi mengerem saat pertama ya, itu motor belum belum membebani yang depan. Begitu sudah ngerem, ban depan itu akan makin terbebani. Ketika sudah terbebani, kita akan bisa nambah kekuatan rem depan lagi. Jadi kita bisa nambah lagi tenaga untuk nekan tuas rem depan. Ditambah, tapi ya tentu ada limitnya ya. Ada limit di mana kekuatan grip karena pembebanan itu bakal kalah dengan cengkraman remnya. Jadi ada limit, dan ya sayangnya limit ini cuma bisa kita ketahui kalau mencoba. Tadi penulis demokan itu penulis sempat over limit. Jadi maaf kalau nggak kelihatan, itu tadi penulis nekennya itu awal motor sudah turun ya, penulis tambah lagi gitu ya. Tapi penulis over sehingga tenaganya berlebihan, ban depan tadi selip. Ya itu ya resikonya kalau ngeremnya depan tok ya. Jadi kalau selip tadi penulis agak sulit mengendalikan motor. Untungnya jalannya pelan sehingga ya masih bisa dibantu kaki. Nah, tapi prinsipnya seperti itu. Yang diajarkan di Inggris, yang diajarkan di CBT itu prinsipnya begitu. Jadi mengapa nekennya harus makin lama makin kuat? Karena di saat beban itu sudah pindah ke depan, grip ban depan itu nambah. Ketika grip ban depan nambah, kita jadi bisa nambah kekuatan untuk ngeremnya lagi. Jadi kekuatan pengereman itu bukan konstan gini, tapi naik gitu ya. Naiknya gini ya. Kayak gitulah kira-kira. Nah, misal ya penulis ngerem gini ya, terus tenaganya dibuat konstan ya. Nah gini seret gitu ya. Ya berhentinya nggak akan maksimal, beda dari misalnya ya gini ya, terus kita tekan makin lama makin kuat. Nah itu jadi lebih pakem. Kok ya kebetulan ada yang motong jalan gini ya. Tapi banyak orang yang nggak berani melakukan itu. Banyak orang yang takut. Kenapa? Karena ya itu, mereka pikir kalau neken itu konstan dari awal sampai akhir, nggak perlu dirubah tenaganya. Mereka nggak memikirkan efek dari perubahan grip ban depan. Dipikir grip ban depan itu kalau sudah ditekan lemah gitu wes 100% gripnya, padahal enggak. Grip ban depan itu bergantung pada seberapa cepat berhentinya. Kalau berhentinya kayak apa ya, kita nggak bisa pakai contoh emak-emak soalnya apa? Soalnya emak-emak itu berhentinya lebih cepat, lebih sip daripada kalau rider laki. Repotnya gitu ya, kita nggak bisa pakai contoh emak-emak kalau untuk pengereman. Kalau untuk pengereman emak-emak itu jauh lebih sip, lebih hebat daripada rider laki, kecuali emak-emak yang kalau lagi ngerem sambil teriak-teriak, kakinya di jejak-jejakkan kiri kanan gitu, beda lagi. Yang penulis tahu lah. Contohnya itu penulis lebih sering lihat rider laki itu nyasap motor depan, nyasap truk, nyasap mobil, nyasap sepeda motor lain kalau ada yang depannya berhenti gitu.
karena mereka ngeremnya nggak berani nambah tenaga. Ya karena memang mereka sudah ngotot kalau ngerem itu harus depan. Masalahnya karena mereka itu nggak mengikuti metode yang benar, metode yang sesuai dengan kaidah ilmiah, metode yang sudah teruji di CBT Inggris. Jadi ya di CBT Inggris itu rider itu dilatih, ngelatihnya itu beneran kecepatan 100 km per jam. Latihannya kecepatan segitu, nggak kayak di Indonesia yang kalau latihan cuma 40 km per jam. Kalau di Inggris latihannya serius, kecepatannya 100. Kecepatan 100 disuruh ngerem pakai rem depan dengan cara yang benar. Nah mereka itu dilatih untuk mengasah mental mereka, cek berani pakai rem depan itu makin lama makin kuat, untuk mengetahui seberapa banyak kekuatan pengereman yang pas. Nah tapi itu motor lagi, tapi itu sangat mengandalkan ABS. Di Indonesia ya nggak iso seperti itu. Safety riding rawani kok. Kalau ada kecelakaan di eventnya safety riding, apa ya jadi laku, apa ya jadi terkenal baik nama lembaganya, kan malah jadi kacau ya, malah dapat berita buruk. Gak wani orang Indonesia, beda dengan orang luar ya. Nah ada caranya. Perhatikan bahwa kalau untuk motor matic ngerem itu pakai rem belakang pun bisa dicapai perlambatan yang sama. Jadi mau berhenti pakai rem belakang pun bisa, nggak harus pakai rem depan. Mungkin ada yang ngomong, ya enggak toh mas, pakai rem depan itu lebih mantap, motor bisa ngingguk gitu ya, motor bisa turun depan kalau pakai rem depan. Ya jangan lihat itulah, rem depan turun itu kan karena yang dibebani, yang menyetop itu kan rodanya. Karena istilahnya geometrinya. Memang kalau di rem depan turunnya lebih banyak, tapi coba perhatikan gerakan badan lah. Gerakan badan itu ketika direm, apa banyak bedanya antara neken rem depan dengan rem belakang? Kalau di motor matic pakai rem belakang, mencapai daya henti yang sama itu bisa. Kayak gini itu biasanya sudah dibilang mantep loh, kayak gini nih ya. Depan kan turun banget. Itu sebenarnya bisa dicapai dengan rem belakang ini ya. Loh, gini ya. Itu kalau mau capai feeling daya henti yang sama ya kayak gini. Bandingkan dengan ini yang belakang. Kayak gini belakang. Dengan tenaga yang sama, dengan daya pengereman yang buat badan itu jadi kedorong ke depan dengan gaya yang sama, itu emang rem depan itu lebih nyungsep motornya daripada rem belakang. Ini juga bagian mekanisme dari geometrinya motor. Di geometrinya motor itu ada yang namanya anti squat. Biar gak nyungsep. Dan metode ini dipakai juga di MotoGP. Dengan cara apa? Kemiringan swing arm. Power swing arm itu dibuat lebih tinggi di motor lagi. Tujuannya adalah anti squat. Biar kenapa? Biar kalau melakukan pengereman belakang, motornya gak nyungsep. Di motor matic juga begitu. Ada mekanisme anti squat juga. Jadi wes jelas lah ya.
kita nggak bisa ngukur kemampuan pengerepan dari nyungsepnya itu. Nah, untuk mengatasi ketakutan itu ya akan lebih enak kalau pakai rem belakang dulu. Rem belakang ya tentunya nggak dipakai 100%. Sama seperti rem depan, kita nggak pakai 100%. Tenaga yang sama kita pakai untuk rem depan di motor matic, kita pakaikan di rem belakang. Nah, setelah pakai rem belakang itu, kan motor mengalami perlambatan. Dengan perlambatan yang sama, kita bisa membuat ban depan itu lebih ngegrip. Nah, kalau kita pakai rem belakang dulu, kita jadi bisa pakai tenaga rem depan itu 2 kalinya lah kasarannya. 2 kalinya dibanding kalau kita nggak pakai rem belakang dulu. Terutama kalau untuk motor matic ini sangat kerasa. Jadi ya, kalau untuk motor matic menggunakan rem belakang dulu itu jadi super sangat penting. Karena apa? Yang satu, untuk membantu meningkatkan grip ban depan. Yang kedua, untuk membuat rider itu jadi lebih berani untuk menekan rem lebih kuat. Ya tentu ya, walau sudah dibantu rem belakang, tenaga yang di rem depan ini juga akan tetap bertambah ketika rem depan sudah dipakai. Karena kita sudah pakai rem belakang, kita jadi bisa pakai tenaga di rem depan 2 kalinya dari kalau pakai rem depan toh. Nah, setelah kita pakai neken rem depan, grip ban depan jadi nambah lagi. Kita jadi bisa nambah lagi tenaganya rem depan, jadi misal 3 kalinya. Ibaratnya seperti itu, kasarannya kayak gitu. Nah, ini ya bakal lebih lebih cepat berhentinya daripada kalau neken rem depan cuma 1 kalinya tok, mulai dari awal sampai akhir. Jadi ibaratnya pakai rem belakang dulu itu membantu menekan, membantu membuat pengereman itu jadi bisa 3 kali lebih baik. Ya tentu ini tidak berlaku untuk mereka yang sudah ngerti bahwa tenaga rem itu harus ditambah kalau grip ban depan sudah nambah. Jadi seperti itu prinsipnya. Nah, ini ya tentu tekniknya mungkin nggak akan berlaku untuk sistem ABS murahan ya. Kalau sistem ABS-nya kayak motor Kawasaki ya beda lagi. Itu ABS dibuat sangat optimal itu. Jadi dia akan secara otomatis menaikkan tenaga seiring dengan bertambahnya grip ban depan. Nggak kayak ABS-nya ya motor kayak PCX atau NMAX yang wes pokoknya gitu, nggak ono semat-semate, nggak ada AI ini ya, beda lah ya. Tapi prinsip gampangnya itu, ngerem depan pakai tenaga konstan itu cara yang salah. Akan sangat terbantu kalau pakai rem belakang dulu, setelah itu pakai rem depannya konstan karepmu lah. Walau ya sebenarnya harus dibuat neken lebih keras juga. Satu lagi keunggulan kalau pakai rem belakang, ban belakang itu karena ada di belakang akan membantu kendaraan jadi lurus. Walau ban belakangnya ngesot selip sekalipun akan membantu kendaraan tetap lurus. Ya ini tergantung dari ridernya juga. Kalau badannya megal-megol ya tentu bisa bikin motornya jadi serong juga. Tapi kalau bodinya dibuat lurus ya ban belakang itu jadi kayak anchor, kayak jangkar yang membuat motor itu selalu mengarah ke depan. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.